Heru Budi lanjutkan bangun tanggul dan giant seawall tahan banjir rob di Jakarta Utara. Pembangunan tanggul dan giant seawall menjadi solusi bagi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam mengatasi banjir rob di sepanjang pesisir Jakarta Utara. Mengenai tanggul saya sudah sampaikan ada 22,5 km yang 11 km adalah kewenangan Pemda. Pemda itu baru 0,5 km plus 20 ini kan menambah 1,59 km, kata Heru Budi di Geraha BNPB di Jakarta Timur. Dia mengakui belum semua wilayahnya memiliki tanggul, namun Pemprov DKI tengah melakukan pembangunan yang ditargetkan hingga 2027. Sedang berjalan sampai 2027, sehingga tentunya tadi seperti kebocoran bukan bocor, tapi memang ada posisi-posisi yang rawan memang belum ditanggul hujannya. Sementara itu, untuk pembangunan giant seawall, Heru memastikan tetap berlanjut karena itu merupakan proyek jangka panjang penanggulangan banjir Jakarta. Dia mengatakan giant seawall dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI yang sudah berlangsung kurang lebih 1, sekian itu, ya saya lupa, sampai 3 tahun ke depan, ujar dia. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta Heru Budi menuntaskan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, menyelesaikan Sodetan Ciliwung, menuju PKT Tanggul Laut dan giant seawall, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen-manajemen yang lebih baik. Banjir di Jakarta itu, siapapun gubernurnya harus konsisten. Menyelesaikannya di sini ada Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat. Saya minta betul agar dituntaskan secara konsisten, baik yang berkaitan dengan waktu, ini sampai selesai, kata Jokowi dalam keterangan tertulis. Kaleidoskop 2022, 5 gebrakan Heru Budi usai gantikan Anies pimpin Jakarta. Heru Budi Hartono mendapat amanah mengemban PJ Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang tuntas masa jabatan pada 16 Oktober 2022 lalu. Mantan Kepala Sekretaris Presiden bikin gebrakan usai dilantik Presiden Jokowi. Heru yang notabene birokrat ulung dan banyak makan asam garam di lingkungan Pemprov DKI langsung tancap gas. Mantan Wali Kota Jakarta Utara yang dititipkan tugas dari Presiden itu menyelesaikan permasalahan prioritas seperti kemacetan transportasi dan banjir, segera berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait. Tentang yang dihadapi oleh Heru Budi cukup berat, namun dilihat dari gebrakan awal rasa-rasanya PJ Gubernur DKI itu sanggup menyelesaikannya. Berikut 5 gebrakan Heru Budi yang bisa menjadi fondasi untuk berbuat lebih banyak lagi di tahun 2023. 1. Mengaktifkan layanan pengaduan di Balai Kota DKI. Heru Budi kembali mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya meja pengaduan sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut dia, alasan meja pengaduan masyarakat meski telah ada aplikasi Jaki untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang melapor, masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan. Ingin datang langsung yang gak apa-apa juga, lewat aplikasi silakan, itu kan pilihan, pengaduan melalui elektronik juga bagus, ujar Heru. Dia menambahkan, aplikasi Jaki tetap digunakan selama menjabat. Kehadiran perangkat lunak itu tetap berbarengan dengan pelayanan tatap muka di Balai Kota DKI. 2. Sinergika moda transportasi umum dengan BUMN. Program ini, sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi, sinergitas dengan BUMN membuat transportasi umum di Jakarta beroperasi lebih maksimal. Transportasi publik di ibu kota yang segera disinergikan meliputi MRT, LRT, KRL, komuter lain, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana ini diungkapkan setelah Heru Budi bertemu mantan Bupati BUMN, Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebagai PJ Gubernur DKI meminta arahan dan mensinergikan apa yang bisa kami lakukan untuk publik. Pemprov DKI ingin mempercepat transportasi umum dan sudah ada tahapan-tahapannya, kata Heru Budi. Menyikapi ini, menurut Erick,
Selama ini transportasi umum di Jakarta belum berjalan maksimal karena belum ada upaya ada payung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah. LRT, MRT, KRT, KRT umum, dan kereta bandara nantinya akan menjadi satu kesatuan. Kita memang sinkronisasikan, semua yang sudah dibangun sekarang akan jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama, kata Erik. 3. Mengendalikan banjir. Banjir menjadi masalah utama di Jakarta. Siapapun pemimpinnya, di tangan Heru Budi dia berkomitmen mengatasi persoalan tersebut dengan menjalankan sejumlah strategi pengendalian banjir. Berbagai program dikerjakan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga memperkuat pompa penyedot air. Selain itu, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional kemudian menangani normalisasi Sungai Ciliwung untuk menanggulangi masalah banjir. 4. Cek kelengkapan penanganan banjir. Selain strategi pengendalian banjir, Heru Budi belusukan ke setiap wilayah untuk mengecek kelengkapan dan menghadapi musim hujan dan mencegah banjir. Dia memeriksa perlengkapan seperti pompa rumah dan mobil pompa portable. Heru juga menginstruksikan lurah dan camat sebagai garda terdepan dalam penanganan banjir. Kemudian mengingatkan segala peralatan dari Dinas SDA disiap untuk memperkuat koordinasi petugas di lapangan. 5. Rombak pejabat. Heru Budi merombak sejumlah pejabat demi penyangan sekaligus mendukung percepatan program kerjanya. Dia mengganti Direksi MRT Jakarta, Direksi Jakarta Propertindo, hingga Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Heru Budi mengganti Dirut PT Mas Rapid Transit Jakarta M. Apria dengan Tohyat. Sebelumnya Tohyat merupakan Dirut PT Moda Integritas Transportasi Jabodetabek. Saudara Tohyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan, ujar PLT Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani. Penyegaran juga dilakukan pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan menempatkan ex-Dirut MRT Jakarta William B. Sabandar menjabat komisaris, lalu Dodit Pujianarko sebagai komisaris utama dan Bambang Kristayanto sebagai komisaris. BUMD lainnya yang dirombak yakni PT Cekpro. Heru Budi menunjuk Iwan Takwin sebagai direktur utama PT Cekpro yang baru menggantikan Widi Atmojo. Diketahui Iwan pernah menjadi project director dalam Jakarta International Stadium. Pergantian pejabat penting juga dilakukan terhadap Sekda DKI Marullah Matali. Dia digeser menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi penjabat Sekda DKI diserahkan kepada Uus Guswanto yang sebelumnya menjadi asisten kesejahteraan rakyat DKI.